Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena ekonomi syariah bukan hanya sekedar sistem ekonomi biasa, tetapi merupakan cara pandang dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai. Karena itu, Islam memberikan pedoman agar seluruh aktivitas tersebut berjalan secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Paradigma ekonomi syariah hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan ekonomi modern. Kita dapat melihat bahwa dalam sistem ekonomi konvensional sering terjadi ketimpangan sosial, monopoli kekayaan, praktik riba, eksploitasi tenaga kerja, hingga krisis ekonomi yang menyebabkan penderitaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan materi belum tentu mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Maka dari itu, ekonomi syariah menawarkan konsep ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab moral. Ekonomi syariah memiliki dasar yang sangat kuat karena bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, manusia dipandang bukan hanya sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap sesama manusia. Melalui pembahasan ini, kita akan mempelajari secara mendalam mengenai pengertian paradigma ekonomi syariah, metodologi ekonomi syariah, rancangan bangunan ekonomi syariah, prinsip-prinsip utama ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana Islam mengatur kehidupan ekonomi agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian paradigma ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang atau pola pikir dalam menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Paradigma ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta, mendistribusikan kekayaan, dan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk mencari keuntungan duniawi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Paradigma ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosial. Sistem kapitalis lebih menekankan kebebasan individu dan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga sering memunculkan persaingan tidak sehat dan kesenjangan sosial.
Sedangkan sistem sosial memberikan kontrol besar kepada negara sehingga kebebasan individu menjadi terbatas. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang seorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Paradigma ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa seluruh harta pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab dalam menggunakan harta secara benar dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, ekonomi syariah menolak praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti riba, gharar, atau ketidakjelasan, perjudian, penipuan, monopoli, dan penimbunan barang. Semua transaksi harus dilakukan secara jelas, sukarela, dan saling menguntungkan. Dengan adanya paradigma ekonomi syariah, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah merupakan cara pendekatan atau metode yang digunakan dalam memahami, menyusun, dan menerapkan sistem ekonomi syariah berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ini menjadi dasar utama dalam menentukan bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, metodologi tidak hanya membahas tentang teori ekonomi semata, tetapi juga membahas nilai moral, etika, hukum, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Metodologi ekonomi syariah berbeda dengan metodologi ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, fokus utama biasanya terletak pada keuntungan materi, efisiensi pasar, dan kepuasan individu. Sedangkan dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial, menciptakan keadilan, dan mendatangkan keberkahan hidup. Oleh karena itu, ekonomi syariah menempatkan agama sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam metodologi ekonomi syariah terdapat sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam menentukan aturan-aturan ekonomi. Sumber-sumber tersebut terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat sumber tersebut menjadi dasar dalam menentukan hukum berbagai aktivitas ekonomi, baik dalam perdagangan, investasi, distribusi kekayaan, maupun kegiatan bisnis lainnya. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam ekonomi syariah. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang membahas mengenai perdagangan, zakat, larangan riba, keadilan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan distribusi kekayaan. Al-Quran menjalankan pedoman utama bagi umat Islam
dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tidak bertentangan dengan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting ekonomi syariah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendukung kegiatan usaha dan perdagangan selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Sebaliknya, praktik riba dilarang karena dianggap mendukung unsur ketidakadilan dan penindasan terhadap pihak yang lemah. Selain membahas larangan riba, Al-Quran juga mengatur pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Perdagangan tidak boleh melakukan penipuan, mengurangi timbangan, ataupun menyembunyikan catatan barang demi memperoleh keuntungan. Dalam surah Al-Mutaffifin dijelaskan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan etika dalam kegiatan ekonomi. Al-Quran juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya berada di kalangan orang kaya saja. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak, sedekah, serta wakaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, Al-Quran mengajarkan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya pengelola atau khalifah di bumi. Oleh sebab itu, manusia harus menggunakan harta dengan penuh tanggung jawab dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang merusak dan merugikan masyarakat. Yang kedua itu adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber kedua dalam metodologi ekonomi syariah setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan secara lebih rinci berbagai aturan ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan contoh nyata bagaimana menjalankan kegiatan ekonomi dengan jujur, amanah, adil, dan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW sebagai seorang pedagang yang sangat percaya, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti orang-orang yang dipercaya. Dalam berdagang, Rasulullah selalu menjalankan kondisi barang dengan jujur dan tidak pernah menipu pembeli, memperoleh keuntungan besar. Melalui hadis, Rasulullah SAW juga melarang berbagai praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti penimbunan barang, manipulasi harga, monopoli, perjudian, dan menipu dalam transaksi. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi hak-hak masyarakat agar tidak terjadi eksploitasi. Selain itu, sunnah Rasulullah SAW juga mengajarkan
Pentingnya kepedulian sosial dalam kegiatan ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk membantu masyarakat miskin melalui zakat, sedekah, dan pinjam tanpa bunga. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama. Hadis juga mengajarkan bahwa pedagang yang jujur akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kegiatan usaha selama dilakukan secara benar dan sesuai syariah. Yang ketiga itu ada ijma. Ijma merupakan kegiatan para ulama terhadap suatu hukum yang tidak dalam perkembangan zaman. Banyak persoalan ekonomi modern yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, sehingga memerlukan penjelasan hukum berdasarkan hasil pemikiran para ulama. Contohnya adalah perkembangan bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, transaksi digital, hingga penggunaan teknologi finansial modern. Semua perkembangan tersebut membutuhkan kajian hukum agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ijma memiliki peran penting dalam menjaga perkembangan ekonomi syariah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan adanya ijma, ekonomi syariah dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam sebagai dasar utama. Selain itu, ijma juga membantu menciptakan keseragaman hukum sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang membingungkan masyarakat dalam menentukan hukum suatu transaksi ekonomi. Ijma menunjukkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem yang dinamis maupun menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara membandingkan suatu persoalan baru dengan persoalan lama yang sudah memiliki hukum yang jelas. Qiyas digunakan ketika tidak ditentukan penjelasan langsung dalam Al-Quran maupun hadis mengenai sesuatu persoalan ekonomi. Contohnya adalah transaksi digital, cryptocurrency, dan sistem pembayaran elektronik yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Para ulama kemudian menggunakan qiyas untuk menentukan hukumnya. Syariat tidak memiliki metode seperti qiyas, maka akan sulit menentukan hukum. Terdapat berbagai persoalan modern yang terus berkembang. Melalui qiyas, ekonomi syariah dapat tetap fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan kebutuhan masyarakat. Selain itu, qiyas membantu umat Islam memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi modern sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan lebih aman dan sesuai syariat. Metodologi ekonomi syariah juga menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai moral. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari manfaat sosial, keadilan, dan keberkahan yang diperoleh masyarakat. Diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai
permasalahan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, praktik riba, dan krisis ekonomi global. Selanjutnya yaitu yang ketiga, rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah merupakan kerangka dasar atau sistem yang digunakan dalam membangun kehidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Rancang bangun ini menjadi pedoman dengan mengatur bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan, bagaimana kekayaan didistribusikan, bagaimana lembaga ekonomi bekerja, dan bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. Dalam ekonomi syariah, sistem ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, rancang bangun ekonomi syariah dibentuk berdasarkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, bertanggung jawab, dan kepedulian sosial. Secara umum, rancang bangun ekonomi syariah terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu dasar ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, lembaga ekonomi syariah, distribusi kekayaan, dan ekonomi bisnis Islam. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, dasar rancang bangun ekonomi syariah. Dasar utama rancang bangun ekonomi syariah adalah tauhid. Tauhid mengajarkan bahwa keseluruhan harta dan sumber daya yang ada di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang diberikan amanah untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Konsep tauhid membuat manusia tidak boleh menggunakan harta secara sembarangan. Dalam Islam, harta harus digunakan sesuai hal-hal yang bermanfaat dan halal, tidak merugikan orang lain. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Selain tauhid, dasar lainnya adalah keadilan. Islam menolak segala bentuk ketidakadilan dalam ekonomi seperti riba, monopoli, penipuan, manipulasi harga, eksploitasi tenaga kerja, dan penimbunan barang. Semua transaksi harus dilakukan secara jujur dan saling menguntungkan. Dasar berikutnya adalah keseimbangan. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam memperbolehkan seseorang mencari keuntungan, tetapi keuntungan tersebut tidak boleh merugikan masyarakat. Selain itu, rancang bangun ekonomi syariah juga dibangun berdasarkan prinsip tanggung jawab sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab membantu masyarakat membentukkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua, tujuan rancangan bangun ekonomi syariah. Tujuan utama rancang bangun ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga ketenangan hati, keamanan sosial, dan keberkahan hidup. Islam tidak menghendaki kekayaan hanya berada di kalangan orang kaya saja. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat dan mendorong distribusi
kekayaan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Melalui sistem zakat, sedekah, dan wakaf, masyarakat yang mampu dapat membantu masyarakat yang berkurang mampu, sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi. Rancang bangun ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, transaksi spekulatif, perjudian, dan riba dilarang karena dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan masyarakat. Tujuan lainnya adalah menciptakan kegiatan ekonomi yang halal dan moral. Islam mengajarkan bahwa keuntungan setiap ekonomi harus diperoleh dengan cara baik, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga itu adalah lembaga dalam rancang bangun ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat berbagai lembaga yang mendukung jalannya sistem ekonomi Islam. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama itu adalah bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga karena bunga termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko ditanggungkan bersama antara pihak bank dan nasabah. Sistem tersebut dianggap lebih adil karena tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Selain itu, bank syariah juga menerapkan berbagai akad syariah seperti kegiatan pembiayaan dan investasi. Selanjutnya itu ada Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga yang bertugas mengolah dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat. Baitul Mal memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi karena membantu distribusi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam kerja sama sesuai syariat Islam. Koperasi syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha yang halal dan adil. Dalam koperasi syariah tidak diperbolehkan adanya riba ataupun praktik yang merugikan anggota. Selanjutnya ada pasar syariah. Pasar syariah merupakan tempat berlangsungnya transaksi ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam pasar syariah, perdagangan harus berperilaku jujur, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, dan tidak menjual barang haram. Pasar syariah bertujuan menciptakan perdagangan yang sehat dan adil bagi masyarakat. Selanjutnya ada distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. Distribusi kekayaan merupakan salah satu bagian penting dalam rancang bangun ekonomi syariah.
Distribusi kekayaan merupakan salah satu bagian penting dalam rancang bangun ekonomi syariah. Islam tidak menghendaki kekayaan hanya dikuasai oleh sekelompok tertentu. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat sebagai bentuk pemerataan ekonomi. Zakat berfungsi membantu masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain zakat, Islam juga menganjurkan infak, sedekah, wakaf. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat yang mampu dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan solidaritas sosial dan memperkuat hubungan antara anggota masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah etika bisnis dalam ekonomi syariah. Astagfirullah, sabar, tenang. Selanjutnya itu ada etika bisnis dalam ekonomi syariah. Etika bisnis merupakan bagian penting dalam rancang bangun ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Setiap pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi. Islam melanggar berbagai praktik bisnis yang merugikan seperti penipuan, monopoli, penipuan barang, manipulasi harga, dan riba. Etika bisnis syariah bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang sehat, adil, dan penuh kepercayaan sehingga hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan dasar atau pedoman utama dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi individu, masyarakat, maupun lembaga ekonomi dalam melakukan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, investasi, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Dalam ekonomi syariah, prinsip tidak hanya berfungsi sebagai aturan ekonomi semata, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tidak menimbulkan kerugian, ketidakadilan, maupun keserusakan sosial dalam masyarakat. Prinsip ekonomi syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan spiritual manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kegiatan ekonomi sering berfokus pada keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan dalam ekonomi syariah, keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Adapun prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah terdiri dari prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, dan prinsip tolong-menolong atau solidaritas sosial. Yang pertama itu prinsip taulid. Prinsip taulid merupakan prinsip yang paling utama dalam ekonomi syariah. Taulid berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh alam semesta beserta keseluruh dalam dan sumber daya yang ada di dalamnya.
Dalam ekonomi syariah, manusia dipandang hanya sebagai khalifah atau pengelola yang diberikan amanah Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan harta dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh menggunakan harta secara sembarang atau hanya untuk kepentingan pribadi semata. Prinsip Tauhid mengajarkan bahwa keseluruhan aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, amanah, halal, dan sesuai dengan aturan syariat Islam. Melalui prinsip Tauhid, manusia diajarkan untuk tidak serakah dalam mencari keuntungan. Islam memperbolehkan manusia menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal ya, dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip Tauhid juga menanamkan kesadaran bahwa seluruh perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi segala bentuk praktik ekonomi yang dilarang seperti riba, penipuan, dan monopoli. Selain itu, prinsip Tauhid membentuk sikap disiplin, jujur, dan amanah dalam dunia usaha. Seseorang pengusaha muslim harus memahami bahwa keberhasilan usaha bukan hanya ditentukan oleh kemampuan manusia, tetapi juga oleh izin dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip paling penting dalam ekonomi syariah. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Keadilan dalam ekonomi syariah berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai porsinya dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan secara adil dan saling menguntungkan. Prinsip keadilan terlihat dalam larangan riba dalam Islam. Riba dianggap merugikan salah satu pihak karena keuntungan diperoleh tanpa adanya resiko yang seimbang. Oleh sebab itu, ekonomi syariah menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil agar hubungan ekonomi menjadi lebih adil. Selain larangan riba, prinsip keadilan juga dilihat dalam larangan penipuan, manipulasi harga, monopoli, dan penimbunan barang. Praktik-praktik tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat luas. Dalam hubungan kerja, prinsip keadilan mengajarkan bahwa pekerja harus memperoleh upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja demi memperoleh keuntungan yang besar. Prinsip keadilan juga diterapkan dalam distribusi kekayaan. Islam tidak menghendaki kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Melalui prinsip keadilan diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang harmonis, stabil, dan bebas dari penindasan ekonomi. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan merupakan prinsip yang mengajarkan bahwa kehidupan ekonomi harus berjalan secara seimbang antara berbagai
kepentingan. Dalam ekonomi syariah, manusia diperbolehkan mencari keuntungan dan memiliki kekayaan, tetapi kekayaan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, kepentingan individu tidak boleh mengabaikan kepentingan sosial. Prinsip keseimbangan juga mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Manusia tidak boleh hanya fokus mengejar keuntungan materi tanpa memperhatikan nilai moral, ibadah, dan tanggung jawab. Selain itu, prinsip keseimbangan mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seseorang memiliki hak memperoleh keuntungan dari usahanya, tetapi juga memiliki kewajiban membantu masyarakat yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam kegiatan konsumsi, prinsip keseimbangan mengajarkan agar manusia tidak bersikap boros dan berlebihan. Islam mengajarkan pola hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip keseimbangan bertujuan menciptakan kestabilan ekonomi dan kehidupan sosial yang harmonis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar dalam masyarakat. Selanjutnya, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan usaha, berdagang, bekerja, dan memiliki harta. Islam tidak melarang manusia untuk berkembang dan memperoleh keuntungan selama dilakukan dengan cara yang halal. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Artinya, manusia tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau melanggar aturan syariat Islam. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, amanah, dan sesuai aturan agama. Kebebasan ekonomi tidak boleh digunakan untuk melakukan penipuan, perjudian, monopoli, ataupun eksploitasi ekonomi. Dalam ekonomi syariah, setiap individu memiliki hak menjalankan usaha sesuai kemampuan masing-masing. Akan tetapi, usaha tersebut harus memberikan manfaat dan tidak merusak kehidupan masyarakat. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa Islam menghargai kreativitas, inovasi, dan kerja keras manusia dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Melalui prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan secara sehat, produktif, dan tetap menjaga kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, prinsip tolong-menolong dan solidaritas sosial. Prinsip tolong-menolong dan solidaritas sosial merupakan prinsip yang penting dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa manusia hidup sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam ekonomi syariah, masyarakat dianjurkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak, sedekah, serta wakaf. Melalui zakat dan sedekah, masyarakat yang mampu dapat membantu masyarakat miskin sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip tolong-menolong juga terlihat usaha bersama seperti koperasi syariah dan kerjasama bisnis berbasis syariah. Dalam kerjasama tersebut, keuntungan dan resiko ditanggung bersama secara adil. Selain itu, prinsip solidaritas sosial membantu menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis, peduli, dan saling mendukung dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya prinsip tolong-menolong, diharapkan terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan penuh keberkahan. Yang kelima yaitu ada tujuan ekonomi syariah, yaitu
itu tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah merupakan sasaran utama yang ingin dicapai melalui penerapan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, tujuan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberkahan hidup. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam agar manusia memperoleh kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Tujuan ekonomi syariah juga menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan materi, maka ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, moral, dan tanggung jawab sosial. Adapun tujuan ekonomi syariah terdiri dari mencapai falah, menciptakan keadilan sosial, menghapus praktik ekonomi yang merugikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Yang pertama itu mencapai falah. Falah merupakan tujuan utama dalam ekonomi syariah. Falah berarti kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari ketenangan hati, keamanan hidup, dan keberkahan yang diperoleh. Konsep falah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi kehidupan manusia secara menyeluruh, baik secara materi maupun spiritual. Melalui konsep falah, manusia diajarkan untuk mencari rezeki yang halal dan menggunakan harta secara baik agar memperoleh keberkahan hidup. Yang kedua itu menciptakan keadilan sosial. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang terlalu besar. Islam tidak menghendaki kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya saja, sementara masyarakat miskin hidup dalam kesulitan. Oleh sebab itu, Islam mengatur distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keadilan sosial juga diterapkan dalam hubungan kerjasama dan perdagangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Yang ketiga itu menghapus praktik ekonomi yang merugikan. Ekonomi syariah bertujuan menghapus berbagai praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Dengan sistem ekonomi yang adil dan stabil, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih aman dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Ekonomi syariah tidak hanya dihadapi sebagai teori atau konsep yang dipelajari di dalam kelas, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan perdagangan, perbankan, investasi, konsumsi, maupun kegiatan sosial masyarakat. Dalam kehidupan modern, ekonomi syariah berkembang sangat pesat karena dianggap mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi seperti riba, ketimpangan sosial, praktik bisnis tidak jujur, dan ketidakstabilan ekonomi. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan ekonomi syariah bertujuan menciptakan aktivitas ekonomi yang halal, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,
seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan tolong-menolong. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan ekonomi syariah dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti perbankan syariah, perdagangan dan bisnis, pengelolaan zakat dan sedekah, investasi syariah, industri halal, hingga perilaku konsumsi masyarakat. Yang pertama, penerapan ekonomi syariah dalam perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi syariah yang paling berkembang di masyarakat saat ini. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan keseluruhan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem yang digunakan. Bank konvensional menggunakan bunga sebagai keuntungan utama, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil karena bunga termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan dan resiko tanggung jawab bersama antara pihak bank dan nasabah. Jika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Namun apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian juga ditanggung bersama sesuai aturan akad yang digunakan. Bank syariah menggunakan berbagai akad atau perjanjian sesuai syariat Islam seperti akad mudzabarah. Mudzabarah merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, bank menyediakan modal, sedangkan nasabah menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada akad musyarakah. Musyarakah merupakan kerja sama usaha di mana kedua pihak sama-sama memberikan modal dan ikut menanggung risiko usaha. Selanjutnya ada akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan yang telah disepakati. Kemudian ada akad ijarah. Ijarah merupakan akad sewa menyewa atau jasa sesuai prinsip syariah. Selain memberikan layanan keuangan, bank syariah juga memiliki fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah agar perekonomian masyarakat dapat berkembang. Perkembangan bank syariah menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar pentingnya sistem keuangan yang bebas dari riba dan Islam. Yang kedua itu adalah penerapan ekonomi syariah dalam perdagangan dan bisnis. Perdagangan dan bisnis merupakan bagian penting dalam penerapan ekonomi syariah karena hampir seluruh masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, perdagangan diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang halal dan jujur. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pedagang yang sangat terkenal karena kejujuran dan amanahnya. Penerapan ekonomi syariah dalam perdagangan terlihat dari sikap pedagang yang pertama itu adalah bersikap jujur. Pedagang harus menjelaskan kondisi barang dengan benar dan tidak boleh menyembunyikan cacat barang demi memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua, tidak mengurangi ketimbangan. Islam melanggar pedagang mengurangi timbangan atau takaran karena tindakan tersebut merupakan bentuk penipuan yang merugikan pembeli. Yang ketiga, tidak menjual barang haram. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat, tidak melakukan penipuan barang. Islam melanggar penipuan barang untuk menaikkan harga karena dapat merugikan masyarakat. Yang kelima, tidak melakukan monopoli.
Monopoli dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi karena satu pihak menguasai pasar dan menentukan harga secara sepihak. Penerapan etika bisnis Islam bertujuan menciptakan perdagangan yang sehat, aman, dan penuh kepercayaan, sehingga hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih baik. Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga, penerapan ekonomi syariah dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penerapan ekonomi syariah juga terlihat dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dalam Islam untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang pertama itu ada zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta tertentu sesuai ketentuan syariat. Zakat bertujuan membersihkan harta dan membantu masyarakat miskin. Dan dana zakat biasanya digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Yang kedua ada infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan pemberian sukarela untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui infak dan sedekah, masyarakat diajarkan untuk saling peduli dan membantu sesama hingga tercipta solidaritas sosial. Yang ketiga ada wakaf. Wakaf merupakan pemberian harta untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Pengelola zakat, infak, serta sedekah dan wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga membantu memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Yang keempat itu ada penerapan ekonomi syariah dalam investasi syariah. Investasi syariah merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip Islam. Saat ini investasi syariah berkembang sangat pesat. Masih harus pada usaha halal. Modal hanya boleh ditanam pada usaha halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti makanan halal, pendidikan halal, kesehatan, dan distribusi halal lainnya. Selanjutnya, tidak mengandung riba. Investasi syariah tidak menggunakan sistem bunga karena bunga termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya ada tidak mengandung qahar dan masyir. Investasi tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan dan perjudian karena dapat merugikan salah satu pihak. Tujuan investasi syariah bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Investasi syariah juga membantu masyarakat memperoleh penghasilan dengan cara yang halal dan aman sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima ada penerapan ekonomi syariah dalam industri halal. Industri halal merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi syariah yang berkembang sangat pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Industri halal mencakup berbagai bidang seperti yang pertama itu makanan dan minuman halal. Produk makanan dan minuman harus diproses sesuai syariat Islam dan bebas dari barang haram. Yang kedua itu adalah kosmetik halal. Kosmetik halal dibuat menggunakan bahan yang aman dan tidak mengandung unsur haram. Yang ketiga itu fashion muslim. Fashion muslim berkembang pesat karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
terhadap pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat itu ada wisata halal. Wisata halal menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan umat Islam seperti makanan halal dan tempat ibadah. Perkembangan industri halal menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, industri halal juga membuka banyak lapangan pekerjaan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam itu adalah penerapan ekonomi syariah dalam perilaku konsumsi masyarakat. Ekonomi syariah juga diterapkan dalam perilaku konsumsi masyarakat sehari-hari. Dalam Islam, manusia diajarkan untuk menggunakan harta secara bijak dan tidak berlebihan. Islam melarang perilaku boros dan konsumtif karena dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Masyarakat dianjurkan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan dan memastikan barang tersebut halal serta bermanfaat. Dan itu Islam juga mengajarkan agar masyarakat tidak menggunakan harta untuk hal-hal yang merusak seperti perjudian, minuman keras, dan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Melalui pola konsumsi yang baik diharapkan terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih sehat, stabil, dan penuh keberkahan. Dengan penerapan ekonomi syariah dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, manusiawi, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ekonomi syariah tidak hanya menjadi solusi ekonomi modern, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulannya, paradigma ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, serta keberkahan hidup. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual. Ekonomi syariah memiliki metodologi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, serta didukung oleh prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dengan prinsip tersebut, ekonomi syariah mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern. Penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui aktivitas bisnis yang jujur, penggunaan lembaga keuangan syariah, serta peningkatan kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil dan manusiawi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya ekonomi syariah dalam kehidupan modern dan mendorong kita untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya